Oke, ketemu lagi dengan saya Lukman. Namun di sini setelah beberapa waktu saya tidak posting video kembali, di sini saya hadir lagi namun dengan eh, bahasan yang berbeda, tidak melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Jadi pertama saya mohon maaf karena sudah lama sekali tidak posting video. Kemudian yang kedua, cukup berat saya sampaikan bahwa setelah berbagai pertimbangan, maka tutorial sebelumnya tentang pembuatan software kasir atau point of sales menggunakan VB6 atau VB Classic tidak bisa saya lanjutkan karena berbagai pertimbangan. Dan selanjutnya saya akan memulai untuk membuat tutorial mengenai sesuatu yang bukan baru tapi bagi saya ini sesuatu yang baru, yaitu kita memulai untuk menggunakan teknologi yang lebih baru, yaitu menggunakan pemrograman C# dengan menggunakan Visual Studio. Kenapa saya tidak melanjutkan tutorial yang lama? Karena saya berpikir ya berbagai hal ya, salah satunya kita ingin mengikuti perkembangan teknologi untuk memudahkan kita membuat sebuah software, sebuah aplikasi. Dan mungkin eh, kenapa saya memilih atau memutuskan untuk menggunakan C#, mungkin diantaranya beberapa hal ya. Namun ini sebenarnya pendapat pribadi ya, kenapa menggunakan C#, kenapa tidak menggunakan platform yang lain, kenapa tidak menggunakan misalkan JavaScript atau mungkin Delphi, Lazarus, atau mungkin yang lainnya. Ini sekedar pendapat pribadi ya. Yang pertama, bagi saya C# ini sesuatu yang baru dan merupakan salah satu bahasa pemrograman modern. Artinya salah satu yang diunggulkan oleh Microsoft yaitu menggunakan C# untuk development software, sehingga dukungan dari Microsoft sendiri cukup banyak untuk pengembangan aplikasi menggunakan C# ini. Dan teknologinya juga selalu update. Nah, selanjutnya tentu C# ini mendukung full OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya kita menggunakan VB6, itu sebenarnya ada sedikit bisa menggunakan OOP namun tidak full OOP. Dan sekarang di platform .NET ini baik menggunakan C# maupun VB.NET sudah mendukung full OOP, sehingga nantinya untuk pengembangan aplikasi itu bisa lebih terstruktur, lebih mudah, dan banyak keuntungan lainnya menggunakan OOP. Selanjutnya tentunya karena C# ini adalah salah satu pemrograman favorit yang banyak developer, programmer yang menggunakan, sehingga banyaknya komunitas dan banyak library yang disediakan, baik yang gratis dan berbayar, dan cukup banyak juga yang gratis karena banyaknya komunitasnya, sehingga nantinya akan sangat memudahkan kita dalam mendevelop atau mengembangkan sebuah aplikasi software. Selanjutnya memungkinkan untuk penerapan cross platform. Nah, ini salah satu yang mendasari saya kenapa memilih C#. Dengan C# ini memungkinkan kita untuk membangun sebuah software yang cross platform, multi platform, bisa di berbagai sistem operasi, bisa di Windows, bisa di iOS, bisa di Android, bisa di OS X punyanya Apple. Tentunya di sini menggunakan, kalau yang mau perangkat mobile menggunakan Xamarin, dan untuk desktop software sendiri tetap bisa menggunakan C# dengan Visual Studio dengan fitur cross platformnya, sehingga kita tidak perlu membuat satu aplikasi di tiap
platform di tiap sistem operasi begitu ya. Kemudian selanjutnya ini yang sangat mengganggu kita di dalam menggunakan atau mengembangkan aplikasi menggunakan VB jadul VB6 yaitu DLL Health. Ya, apa itu mungkin bisa di searching di Google, sangat banyak sekali. Salah satunya ketika kita ingin update library itu sangat mengganggu sekali ketika kita menggunakan update library yang terbaru, sehingga karena library yang digunakan di VB6 itu satu library bisa digunakan di banyak software atau aplikasi, sehingga sangat tergantung sekali terhadap library-nya. Ketika kita update, maka bisa jadi software yang lain terganggu fungsinya karena update yang tadi. Nah, mungkin itu yang mendasari saya kenapa saya beralih menggunakan C#, dan selanjutnya tetap di konsep awal, yaitu saya akan memberikan beberapa tips trik untuk pengembangan software menggunakan C#. Kemudian masih tetap akan mudah-mudahan melanjutkan tutorial untuk membuat software kasir atau point of sales, namun di sini akan saya ulangi dari awal tentunya menggunakan C#. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf sekali karena tidak bisa melanjutkan tutorial yang menggunakan VB6. Namun bukan berarti saya menutup diri untuk tidak menggunakan VB6 lagi, karena beberapa project saya juga masih menggunakan VB6. Dan jika teman-teman semuanya masih ada yang menggunakan VB6 dan ingin bertanya, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan lebih bisa memberikan manfaat, lebih berguna. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.